so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran soal ya AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum atau disingkat dengan AKM kelas 8 SMP MTS ya. Fokus kita adalah literasi teks fiksi dan literasi teks informasi ya. Jadi fokus kita ini bagaimana bentuk soal, bocorannya ya, dan pembahasannya. Kita simak penjelasan berikut ini. Baik ya, di sini ada soal ya. Ini adik-adik, bahwa soal literasi ini memang diharuskan kalian suka membaca ya, membaca yang cermat dan membaca yang tahu kata kuncinya ya, karena memang bacaannya lumayan banyak karena literasi ya. Coba kita baca bersama ya. Perempuan-perempuan perkasa. Nah, ini judulnya ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Baik, kalau ada pertanyaan, siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut? Jadi sebetulnya dalam literasi ini triknya kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Pertanyaannya, jangan membaca bacaannya kelamaan dan menyita waktu ya. Yang pertama adalah soalnya kita baca ya. Soal, paham ya, soalnya kita baca. Kedua, kalau kita ditanya siapakah perempuan-perempuan perkasa, dalam ini kan puisi ya, puisi, dan kita harus literasi membaca. Kita harus mendeskripsi ya, di sini deskripsi ya, harus ada deskripsi. Jadi kalian mendeskripsikan seolah-olah kalian bisa membayangkan ya, ini posisinya apa. Kalau tidak susah ya. Jadi yang pertama soalnya yang kalian baca, kemudian deskripsi ya. Karena yang ditanyakan, nah, siapakah perempuan-perempuan perkasa, kita cek ya. Jadi dalam bahasa puisi itu adalah bermakna konotasi ya, bermakna konotasi ya. Kita harus membuat menjadi apa? Denotasi ya. Denotasi ya, yang makna sebenarnya. Perempuan-perempuan perkasa ya, di perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Ini jadi seolah-olah ini ada ibu-ibu ya yang membawa bakul. Bakul itu kalau istilah Jawa adalah tempat atau wadah. Di situ ada peralatan barang yang dibawa. Dari manakah mereka? Nah, ini ada kata kunci. Ke stasiun kereta mereka datang. Nah, ini dari bukit-bukit desa. Nah, ini dari ya, ini kata kunci. Nah, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Jadi pagi buta, pagi hari ya. Jadi dari desa, nah ini kemana? Ke stasiun kereta, nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu siapakah? Nah, ada perempuan dari desa kan gitu ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Nah, ini jadi kita deskripsikan dari bukit-bukit desa, kemudian dia pergi ke kereta api ya, dari atas roda-roda baja. Jadi mereka itu kita deskripsikan mereka dari desa membawa bakul, kemudian berangkat naik kereta api ya. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota.
menuju gerbang kota. Nah ini ya, jadi datang dari desa menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Jadi dia itu dari desa ke kota, bekerja ke pasar ya. Perempuan-perempuan perkasa yang bawa bakul di pagi buta. Nah, ini diulangi lagi. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu, berarti ibu-ibu dari desa ke kota. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Nah, ini ke kota diulang lagi. Desa diulang lagi ya. Nah, jadi triknya apa? Kata yang diulang. Nah, kata yang diulang. Jadi cari kata yang diulang-ulang sehingga kita menjadi jelas tentang bisa gagasan, bisa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, ya kan? Jadi kalau kita tanya siapakah perempuan-perempuan perkasa, ya perempuan adalah siapa? Ibu-ibu yang dari desa menuju kota. Nah, ngapain? Ya kan? Bekerja, ya itu. Gimana? Jelas ya? Jadi kita cek jawabannya adalah apa? Nah, ini ya. Perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Siapa mereka? Perempuan-perempuan dari desa yang berdagang di kota. Berdagang ini identik dengan apa? Bakul yang dibawa. Bakul itu wadah yang ada isi jualan. Korek. Jadi kalau adik-adik disuruh untuk menulis jawabannya, cari hal-hal yang diulang. Jadi kita rubah dari bahasa konotasi, kita deskripsikan menjadi bahasa denotasi yang mudah untuk dicerna atau dipahami. Jadi sebetulnya nggak usah dibaca semua, tapi kita deskripsikan ya kosakata konotasi menjadi denotasi dan kata-kata yang diulang itu apa. Baik ya, jadi jawabannya itu perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Bisa juga ibu-ibu yang dari desa berdagang ke kota. Korek, itu jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan. Soal yang kedua ya. Nah ini, kita coba jawab pertanyaan dulu, kita cek. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah kecuali. Nah, ini antara tokoh aku dan ayah yang dibahas ini apa? Yang tidak ada ya, yang kita cari karena ada kecuali. Kita cek kekurangan air di musim kemarau. Kekurangan kita cek ya. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wuluh. Aku tadi menawarkan ya bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Nah, kamu deskripsikan ya, deskripsikan. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh, tidak seperti sekarang. Ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas. Kalau ada yang beralasan air sedang susah didapat. Nah ini ada yang berkata nanti ya tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Jadi dia menawarkan bibit pohon belimbing kepada tetangga, kemudian untuk menanam pohon. Jadi agar apa? Kamu menjadi lebih teduh. Tetapi apa? Nanti tunggu ya, nanti dulu ya musim hujan. Nah, mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja aku semakin merenggut kalau air tetap sukar didapat. Tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wuluh itu. Nah, jadi tentang menanam, ini betul penanaman belimbing wuluh ya yang dibahas ya si aku. Tapi jangan khawatir masalah air untuk menyiram tanaman. Sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L ya. Apa ini? Pengadaan biaya sebentar. Alat untuk mengolah air ini ya. Alat untuk mengolah air namanya Pandora L. Ini maket dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga seperti air cucian, kata ayah. Jadi apa? Alat untuk mengolah air ada ya. Tadi Pandora, ini alat. Nah ini alat. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Benteng Candirejo di tengah kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Di sini ada pengadaan biaya tidak disinggung ya.
tidak disinggung. Kemudian kalau kekurangan air di musim kemarau, betul, ini di awal. Nah, karena ada kata-kata nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Berarti ini kan makna tersiratnya apa? Kekurangan air di musim kemarau. Jadi yang tidak adalah pengadaan biaya untuk pemasangan Pandura. Jadi jawabannya adalah C. Jadi untuk mengerjakan literasi ini gampang saja kita baca, maknanya kita ambil, yang tidak ada A, B, C, D itu yang mana. Ingat makna ya, bukan kalimat. Memang dalam membaca atau literasi kita harus mengetahui makna, kita harus memahami dan mendeskripsikan, jangan hanya dibaca. Ingat, memahami, mendeskripsikan, jangan hanya dibaca. Dikorek jawabannya adalah apa? C ya, betul ya, jawabannya adalah C, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandura. Di sini tidak ada membahas biaya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Ini ada poster ya. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ingat, pakai sabun air mengalir. Nah, ini temanya atau judulnya. 5 langkah ya, basahi ini ya dengan air. Intinya air, kemudian sabun. Setelah sabun bersihkan ya bagian kuku-kuku, bilas tangan dengan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk. Ini ada sabun ya. Itu 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, ini ya, pakai sabun. Ini gagasan utamanya, pakai sabun. Kemudian ada pertanyaan ya, jika memesan makanan di warung, nah, ada masalah ini, ada suatu kondisi ya, kita disuruh untuk berpikir ya, ini namanya literasinya ya. Jika memesan makan di warung atau rumah makan khas Indonesia, seringkali pembeli disediakan mangkuk berisi potongan jeruk nipis yang digunakan untuk mencuci tangan. Nah, ingat, di sini yang dibahas adalah sabun ya. Ingat, sabun ya. Yang di sini yang dibahas adalah jeruk nipis untuk mencuci tangan. Jadi kan berbeda. Nah, kita cek pertanyaannya apa. Nah, apakah hal ini bertentangan dengan gerakan cuci tangan pakai sabun? Iya. Bagaimana pendapatmu? Bertentangan ya, jelas, karena ini pakai sabun, ini pakai jeruk nipis. Berarti apa? Apakah hal ini bertentangan? Ya, ya itu berarti setuju. Bagaimana pendapatmu? Betul ya, karena ini sabun, ini cuci jeruk nipis, sehingga apa? Tidak pas. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah ya, jawaban bisa bervariasi, betul, tetapi diharapkan jawaban mayoritas adalah setuju. Setuju ya, karena ini apakah hal ini bertentangan? Iya, bertentangan, setuju maksudnya. Karena jeruk nipis tidak bisa menggantikan fungsi sabun. Jadi kita harus paham kalau ada soal semacam ini, di sini ada poster yang dibahas ini, maka pertanyaan dan jawabannya harus tentang ini ya. Kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan ini, berarti bertentangan, berarti tidak setuju ya kan. Jadi jika pertanyaan apakah hal ini bertentangan, ya, nah, karena sudah ada kata kunci bertentangan, memang bertentangan, berarti apa? Setuju. Jangan tidak setuju ya. Setuju berarti menyetujui kalau ini bertentangan antara poster dengan situasinya. Bertentangannya berarti disetujui, betul-betul ini bertentangan. Jadi kita harus memahami pertanyaan ya, dengan situasi soal kondisi seperti ini. Baik, jawabannya memang bervariasi, tetapi kita harus setuju dari ini ya. Jeruk nipis tidak bisa menggantikan fungsi sabun. Baik, 3 soal sudah Pak Koblas sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami cara mengerjakannya. Trik cara mengerjakan: pertama, baca maknanya, deskripsikan, kemudian cari kata kunci seperti ini. Yang dimaksud adalah mencuci sabun, maka harus mencuci sabun. Selain itu adalah bertentangan. Korek. Terima kasih. Kita jumpa dengan soal-soal AKM kelas 8 berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.